Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan model coaching bersama Ustadzah Irma, guru kelas 3. Hari ini adalah kegiatan pra-observasi. Ustadzah Irma. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustadzah Irma. Ustadzah Irma hari ini sibuk kah? Kebetulan Ustaz hari ini lagi ada jam BTQ mengaji di kelas. Jadi ada waktu ya. Kita masuk ya. Hari ini saya bertugas untuk supervisi Ustadzah Irma. Jadi hari ini dengan akan saya supervisi, namun jangan menganggap saya sebagai supervisor. Kita anggap kita sebagai rekan atau mitra saja yang untuk mengembangkan pembelajaran siswa. Itu untuk materi besok apa yang mau disampaikan ke siswa? Untuk materi besok saya akan mengajar tentang tematik Ustaz. Materinya matematika tentang hubungan antar waktu satuan. Materi tentang Hubungan matematika antar satuan waktu. antar satuan waktu. Kira-kira pembelajarannya apa nih? Jadi tujuan pembelajaran di sini anak-anak akan menyebutkan pengertian dari satuan waktu, kemudian menjelaskan hubungan antar satuan waktu, menjelaskan satuan detik, menjelaskan satuan menit seperti itu. Jadi anak-anak nanti akan memahami satuan waktu itu dan bagaimana hubungan antara jam, menit, dan Oke. baik. Untuk kelas 3 ini apa yang Ustadzah Irma akan melakukan strateginya untuk menyampaikan pemahaman tentang satuan waktu ini? Jadi begini Ustadz, untuk menyampaikan pemahaman ke anak-anak ini saya akan menggunakan beberapa media. Media yang saya gunakan yang pertama adalah PowerPoint, kemudian yang kedua nanti langsung Ustadz pakai jam langsung, pakai jam. Jadi nanti anak-anak akan belajar memutar dari detik, menit, dan jam gitu. Media peraga. Oke, media peraganya itu Ustadz. Kebetulan masih ada beberapa anak yang belum paham Ustadz. Dari pemahaman siswa kelas 3 yang dengan aku, kira-kira berapa persen dari siswa tersebut yang mudah memahami sebuah materi? Untuk yang memahami materi sekitar 70 Ustaz. Sisanya enggak, 30 itu masih kurang. Dan bahkan ada yang benar-benar nggak tahu gitu. Jadi sering bertanya gitu loh Ustaz, Ustazah 12.50 itu jam berapa gitu. Padahal sebenarnya kan jam 1 kurang 10 seperti itu Ustaz. Jadi 70% siswa yang bisa memahami dengan metode PowerPoint seperti ini dan media peraga jam ini. Apakah sebelumnya Ustadzah Irma pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi menggunakan PowerPoint ini? Kalau PowerPoint saya sudah sering Ustaz. Cuman kalau yang untuk media jam ini masih baru. Dengan alat peraga itu ya? Ini materi yang baru dari saya. Kira-kira menurut jenengan dari skala 1 sampai 10 ini dengan menggunakan media PowerPoint atau media peraga jam ini, Ustadzah Irma berada di posisinya? Untuk sebelum menggunakan ya Ustadz ya. Sebelum menggunakan itu Jadi sebelum menggunakan Iya. peraga, media Iya. peraga ini kira-kira bagaimana? 6 Ustadz. 6. Nggih, 1 sampai 10 ada posisi 6. Nggih. Berarti sebelumnya Ustadzah Irma menggunakan media PowerPoint, Nggih, media PowerPoint Ustadz. belum media peraga jam. Nggih, belum. Harapannya sih bisa naik gitu Ustadz. Untuk harapannya setelah menggunakan media peraga ini, pemahaman anak Iya. bisa menjadi Betul bertambah. Ustadz. Kira-kira nanti skalanya harapannya berapa Ustadzah? Paling nggak naik 1 sampai 2 tingkat Ustadz. 6, targetnya menjadi 7 8, ya ke 8 gitu ya. Ustadz ya. Optimis ya. Iya, amin. Baik Ustadzah Irma, Oke. hari ini saya sudah mencatat apa yang ingin
dilakukan secara normal untuk besok saat supervisi, saat saya observasi besok di kelas. Jadi Ustazah Irma besok akan menerangkan anak-anak tentang matematika, yaitu hubungan antar satuan waktu. Tujuannya anak-anak biar paham, mudah dalam memahami satuan waktu, hubungan antara jam, menit, dan detik. Strategi yang digunakan Ustazah Irma ini adalah PowerPoint. Media peraganya yaitu adalah jam yang nantinya anak-anak langsung menggunakan secara langsung dan mempresentasikan. Dan mungkin ada lagi strategi yang lain Ustazah Irma supaya anak-anak lebih mengerti. Mungkin nanti akan ini Ustaz, dibentuk kelompok. Jadi nanti di kelompok itu anak-anak akan mengerjakan LKPD. Jadi untuk evaluasi ya Ustaz ya dari materi yang sudah saya sampaikan saat itu. Baik, tadi bisa anak-anak dibentuk sebuah kelompok dan untuk mengevaluasinya seberapa besar pemahaman anak-anak dibentukkan LKPD. Itu bisa Irma. Baik, besok saya akan ke kelas melakukan observasi. Mudah-mudahan besok bisa meningkat pemahaman mahasiswa kelasnya dan pengembangan jenengan untuk media pembelajaran ini meningkat menjadi 8. Amin. Ya. Terima kasih Ustazah Irma untuk observasi ini. Mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustazah Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran tematik hari ini, ayo Ustazah akan absen dulu ya satu-satu. Sekarang tanggal 18 Ahmad Alia Bron, Aisyah Safa, Muhammad Rajin, Nafisa Lia, Namira Rizky, Naufal Putra, Tri Ardiansyah, Yusuf. Yang satu adalah Tri Ardiansyah. Kita doakan semoga di depan. Selanjutnya sudah dibuka semua. Silakan dipersiapkan dulu buku tematiknya. Halaman 107. Ini tentang hubungan antar satuan waktu. Ada yang tahu satuan waktu ada apa aja? Tahu aja. Bukan satuan waktu. Ya maksudnya kalau kamu itu tentang minggu. Yang waktu kamu ada di minggu. Iya, detik, menit, betul betul. Jam. Ya, itu adalah hubungan antar satuan waktu. Sebenarnya nih, waktu itu ada angka-angkanya. Ada angka 1, 2, 3 sampai angka 12. Siapa di sini yang bisa membaca waktu? Saya. Coba untuk nah, bisa apa di depan? Coba yang bisa angka 1 sampai 2 berfungsi sebagai penunjuk angka pada jam. Ya, coba lihat ini. Nah, ya. Coba bisa saya mau putar ke ini ya. Nanti nggak bisa akan sebutkan jam berapa sih ini sebenarnya. Apakah benar teman-teman ini jam 7 lebih 15? Nah, oke, tepuk tangan buat Nafisa. Nah, lagi.
Bagus lagi ya. Tepuk tangan buat Bapak Guru lagi. Yusuf, kenapa Kakak Alina Yusuf? Bulan berapa hari? 1 bulan ada 30 hari. Jadi begini ya, semuanya didengarkan. Di bulan Februari ada berapa hari? 28. Di bulan Desember ada berapa hari? 31. Jadi setiap bulan itu harinya berbeda-beda. Ada yang 28, ada yang 31, ada yang 30. Nah, maka dari itu kebijakan dari sana ya itu sudah ada ketentuan kalau 1 bulan sama dengan berapa hari? 30. Jangan pakai 31 ya, 30. Apalagi pakai yang 28. Jangan ya. Sudah jadi ketentuan kalau 1 bulan adalah 30 hari. Sebentar, kalau sedepannya 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Jangan ada yang bilang 15 ya. Selanjutnya 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Iya, betul. 365 hari ya. Itu ya. Kemudian belum. Kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan ya. Sekarang kita tutup nih dengan kumpulan dari Ustazah tadi. Ustazah Irma. Waalaikumsalam Ustaz Somad. Bagaimana kemarin ketika sudah observasi dalam tahapan pembelajaran?
Alhamdulillah Ustaz, pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar, anak-anak tertib dan mengikuti arahan dari Ustaz. Alhamdulillah. Untuk tahapan-tahapan yang sudah direncanakan Ustaz Irma, Menurut saya tahapan-tahapan yang saya lakukan itu ada yang sesuai Pak dengan ADP, tapi ada satu yang sudah salah satunya itu refleksi Pak. Jadi di refleksi itu saya kurang menekankan bahwa anak-anak itu harus misal mengerjakan PR, kemudian hubungan antar satuan kelas itu diulas lagi di rumah seperti itu. Saya hanya menekankan bahwa kemarin tuh hanya ada PR seperti itu. Menurut Ustazah Irma, tahapan-tahapan yang masih belum bisa maksimal itu adalah tahapan refleksi. Iya, betul Ustaz. Ustazah Irma, dari pembelajaran yang kemarin, tahapan yang Ustazah sampaikan melalui PowerPoint, ada ADD, ada juga mempraktekkan dengan alat peraga jam, kemarin sudah dilaksanakan. Apakah mungkin ada yang kurang atau bagaimana menurut Ustazah? Menurut saya begini Ustaz, karena media yang sangat terbatas ya Ustaz. Jadi menurut saya ada kekurangan itu setiap kelompok tidak ada media pembelajaran jam tersebut. Jadi mereka seperti rebutan gitu Jadi ya. perwakilan saja, satu kelompok maju, satu kelompok maju seperti itu. Tidak satu kelompok memegang dan bisa bergilir secara hati-hati. Menurut Ustazah Irma yang baik adalah Setiap kelompok gitu ya. ada alat peraganya Pak. Setiap kelompok bisa terdapat alat peraganya. Mungkin itu karena terbatas ya Ustaz ya. Baik Ustazah Irma. Menurut Ustazah Irma kemarin, apakah ada siswa yang aktif dalam bertanya atau aktif dalam pembelajaran, atau masih ada yang pasif dalam pembelajaran? Alhamdulillah kemarin itu waktu pembelajaran aktif semua Ustaz, karena kita bentuk kelompok itu tadi. Mungkin ada satu anak yang diam di kelompok itu ada, tapi hanya satu anak saja. Untuk satu anak ini Ustazah Irma? Untuk satu anak ini memang anaknya begini Ustaz, jika dia diberikan pelajaran saat pelajaran dia memang modelnya itu fokus, tapi sebenarnya pikirannya itu nggak di sini gitu loh Ustaz. Jadi kayak waktu saya tanya lagi dia kayak belum paham seperti itu. Enggak, dia tanya fokus Ustaz, tapi sebenarnya dia kalau ditanya bingung. Jadi ada satu anak yang masih bilangnya itu fokus. Ya, untuk matematika memang seperti itu. Saya ulangi Ustazah Irma, kita di observasi tujuannya adalah bagaimana Ustazah Irma menginginkan anak-anak di kelasnya Ustazah Irma ini pemahamannya itu bertambah, tujuannya seperti itu. Ustazah Irma sudah mengusahakan membuat pembelajaran dengan model PowerPoint, membentuk kelompok dengan menggunakan alat peraga, memberikan APD. Namun ada satu anak yang mungkin masih bisa membuat fokus atau sesuai dengan apa yang pembelajaran. Kira-kira tindak lanjutnya Ustazah Irma terhadap pemahaman anak-anak ini, atau ada satu anak tadi supaya lebih bisa fokus, bagaimana Ustazah? Untuk anak-anak yang tidak fokus atau anak tadi ya Ustaz ya, mungkin kan ini berkelompok, jadi dalam satu kelompok itu bertanggung jawab untuk kelompok anggotanya masing-masing. Jadi kita belajar bersama dengan tutor sebaya per kelompok. Jadi nanti ada siswa yang sudah memahami memberikan tutor kepada temannya. Iya, kita belajar bersama. Mungkin kan tutor sebaya itu untuk anak-anak siapa tahu yang tidak paham dan tidak mau diajari gurunya bisa belajar di rumah. Berarti harus ada waktu tersendiri untuk kesempatan anak-anak bisa gitu ya, bisa memberikan tutor pada temannya. Ustazah Irma,
kira-kira Ustazah Irma bagaimana caranya untuk bisa menilai bahwa ada penambahan dalam persentase anak dalam pemahaman? Untuk melihat persentase pertambahan tadi dilihat dari nilai evaluasi Ustaz. Jadi nilai LKPD per kelompok itu kan ada pra, kemudian siklus, misal kalau di tingkatan kelas gitu ya Ustaz ya, itu ada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Jadi kita tahunya dari itu ada pertambahan atau perubahan dan signifikan. Menurut Ustazah Irma bagaimana dengan pembelajaran kemarin? Sudah puaskah atau harus ada yang diperbaiki lagi atau bagaimana? Menurut saya masih harus ada yang terbaik lagi Ustaz. Mungkin dari Ustaz ada masukan buat saya Ustaz. Kemarin itu kan Ustazah Irma targetnya naik ke level 6 dari angka 1 sampai 10 yang 6. Saya kira Ustazah Irma kemarin juga sangat bagus penyampaiannya, pembelajarannya juga sesuai dengan cinta dan apa-apa sudah ada. Saya kira untuk angka 8 sudah Ustazah Irma bisa. Ini nanti tinggal jenengan bisa menindaklanjuti lagi apa yang masih perlu dikuatkan atau dievaluasi. Jadi tadi ada satu anak yang masih belum fokus terhadap pembelajaran, dimana akan berencana untuk melakukan tutor sekolah karena ini berkelompok gitu. Terus nanti ada evaluasi dari LKPD dan evaluasi setelah pembelajaran. Karena ada satu terus yang mau diperbaiki juga kalau nanti ada pembelajaran yang menggunakan media praga, jadi nanti media praganya itu dimaksimalkan. Satu tapi dimaksimalkan. Baik, saya kira itu Ustazah Irma. Ustazah Irma, bagaimana perasaan jenengan kalau supervisi akademik seperti ini? Alhamdulillah saya senang Ustaz kalau supervisi jenengan. Gimana menurut Ustazah Irma? Karena ini saya melakukan supervisi akademik ini dengan menggunakan Ustazah Irma bagaimana? Karena saya kucing seperti ini, ada observasi dan dengan adanya kucing ini ya Ustaz ya, menurut saya tuh sangat membantu saya. Jadi saya tuh tahu setelah supervisi itu apa sih sebenarnya kurang dari saya. Nah gitu. Tapi kalau nggak ada pasca observasi itu Ustaz, saya jadi nggak tahu. Oh ya udah dimasukin kelasnya ya udah gitu. Saya nggak tahu harus diapain. Saya nggak tahu yang baik gimana gitu Ustaz. Jadi saya lebih senang ya kalau seperti itu. Tidak ada tindak lanjut. Iya betul Ustaz. Terima kasih Ustazah Irma atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau mendidikkan anak. Saya kira itu, mohon maaf apabila mengganggu waktu. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ramawati. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 11 Surabaya, kelas 3 A2. Di sini saya telah di-coaching oleh teman sejawat saya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Beliau merupakan CGP angkatan 6. Setelah di-coaching oleh beliau, saya merasa coaching ini ada beberapa tahapan, yaitu pra observasi, dan pasca observasi. Saat pasca observasi tersebut, saya merasa sangat terbantu. Jadi setelah kelas dimasukin observasi oleh Ustadz Abdul Somad, saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru dan apa yang harus saya lakukan saat mengajar. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, CGP angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.